Aksi kejar-kejaran sebuah minibus dengan mobil patroli polisi viral di media sosial. Aksi ini terjadi di jalur Pantura Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Tegal. Dalam video nampak minibus sempat bermanuver memutar arah untuk menghindari kejaran polisi. Mobil pelaku lalu melawan arus ke arah timur, sementara mobil polisi mengejar di jalur sebelahnya. Salah seorang saksi mengatakan awalnya mobil dari arah Brebes melaju kencang dan dikejar polisi di belakangnya. Namun sampai di depan SPBU Cabawan, mobil pelaku berputar arah lalu kembali melaju melawan arus. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi di Jalan Kampung Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Arah sini ke putar ke pom bensin, muter-muter, terus kali lagi ke arah barat lagi. Di sana udah cepet banget, di sini udah ngelemparin dari kayu balok, warga juga udah kali, terus balik lagi muter lagi ke arah barat lagi. Usai dikejar, minibus diketahui berhenti di Jalingkut, Kota Tegal. Sementara pelaku kabur dengan menceburkan diri dan berenang ke sungai. Tembak, Pak. Ada mobil yang dalam keadaan rusak, itu ditinggal pemiliknya. Nah, kita langsung dari tim kita langsung berangkat ke sana ke TKP. Memang betul di sana memang ada mobil yang dalam keadaan kacanya baik pintu sebelah kiri maupun depan rusak. Itu diduga dilempari siapa, kita belum tahu ya. Kemudian pada saat itu juga ada di video yang viral itu orangnya yang supirnya ini meninggalkan. Hingga kini Satreskrim Polres Tegal Kota masih melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk meminta keterangan anggota PJR yang melakukan pengejaran, lalu memeriksa surat-surat kendaraan. Sementara pelaku masih belum diketahui keberadaannya. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Puluhan lansia dievakuasi melalui medan terjal perbukitan dan diungsikan ke posko pengungsian bersama ribuan warga lainnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta warga tidak beraktivitas dalam radius 3 hingga 4 km dari pusat erupsi. Adapun erupsi sudah terjadi sejak 1 Januari 2024 lalu. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga yang terdampak erupsi. Mayoritas warga adalah lansia yang kondisi kesehatannya sudah menurun. Medan yang terjal membuat proses evakuasi tidaklah mudah. Mereka lalu dipindahkan ke posko pengungsian di Desa Boru. Melakukan evakuasi setelah menerima laporan dari Ibu Dusun Bolatang, Desa Nawakote, bahwa ada warga mereka yang jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun. Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sisi sebelah timur dari Gunung Lewotobi. Kini status Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 3 atau siaga. Sementara itu, total ada 4.788 warga yang mengungsi akibat peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung Barat dalam beberapa hari ini menyebabkan bencana longsor yang merusak sejumlah rumah warga dan badan jalan. Di Desa Sumur Bandung, satu rumah jebol akibat longsor tebing Selasa pagi. Longsor melanda ruas jalan dan sejumlah rumah warga di Kecamatan Cipapat, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan longsoran tanah juga berdampak pada lalu lintas kendaraan yang hendak melewati Jalan Cikalong Wetan. Meski tidak ada korban akibat longsor ini, namun sejumlah rumah warga rusak parah akibat terjangan longsor. Kejadian ini sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah mereka. Mendengar suara di sana kayak benturan kayak petir.
Awalnya ngiranya saya petir, langsung lari ke sana ke rumah yang sebelah ini. Sebelum hujan gede atau nggak Pas hujan, Hujannya lama nggak? hujan berlangsung besar. Jadi ngedengar suara Mendengar suara kayak petir, awalnya Keras, kayak petir ya, keras banget. Akibat longsor ini, penghuni rumah yang bangunannya rusak mengungsi ke tempat kerabat dan tetangganya. Sementara itu, puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir lumpur. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus. Info terkini, lumpur. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat banjir air bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah warga berjibaku untuk menutup saluran air agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Namun akibat diguyur hujan deras, banjir longsor dari bukit sekitar kampung ini semakin besar. Sehingga jalan kampung dipenuhi batu yang terbawa banjir. Akibatnya puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. gimana? Hujannya gede, deras. Kondisi rumah Bapak gimana Pak di bawah? Kalau di bawah sih agak aman. Kalau sawahnya pada longsor-longsor di atasnya ya. Tapi nggak bisa ditempatin lagi Pak? Nggak bisa. Udah pada hancur semua. Udah pada penuh sama lumpur. Udah pada lumpur. Ya. Akibat musibah ini, warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Longsor yang melanda kawasan ini merupakan longsor yang ketiga kalinya terjadi. Pemirsa, aksi perangkat desa yang membagikan kaos caleg DPR RI di sebuah acara viral di media sosial. KPU Blora bertindak tegas dengan mencopot oknum perangkat desa tersebut. Video seorang perangkat desa yang membagikan kaos caleg di sebuah acara viral di media sosial. KPU Kabupaten Blora mengaku telah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebut. Perangkat desa bernama Susilo ini diduga dengan sengaja terlibat membagikan kaos salah satu caleg DPR RI di suatu acara. Akibatnya, KPU Kabupaten Blora telah memberhentikan Susilo sebagai anggota sekretariat PPS di Desa Japah, Blora. Pada tanggal 2 Januari 2024 dan pada hari itu juga pada tanggal 2 Januari 2024 kami dari Kabupaten Blora sudah memberhentikan Susilo sebagai sekretaris PPS di Kecamatan Japah. Sementara itu, Bawaslu telah merekomendasikan 2 pelanggaran yang dilakukan Susilo, yakni melanggar kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, Anius melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai paling menguasai permasalahan dalam debat ketiga Pilpres 2024 dibandingkan 2 kandidat capres lainnya. Hal itu berdasarkan hasil polling Litbang Kompas. Gelaran debat Pilpres ketiga telah usai. Berdasarkan hasil polling Litbang Kompas merilis survei terkait debat Capres di Istora Senayan Minggu malam. Hasilnya secara umum responden paling puas dengan penampilan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pada aspek kemampuan menjawab pertanyaan dengan penguasaan masalah, Ganjar mendapatkan poin paling baik 7,4. Lalu disusul Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan nilai 7,2% dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memperoleh nilai terkecil 6,9%. Sementara dalam poin kemampuan menjawab pertanyaan dengan benar dan lugas, Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai 7,4. Sementara Prabowo Subianto ada di posisi buncit dengan raihan nilai 6,9.
Mayoritas dari responden menyatakan puas dengan penampilan debat Ganjar dibandingkan Anies dan Prabowo. Tingkat kepuasan responden dalam penampilan Ganjar Pranowo memperoleh hasil tertinggi, yakni 79,7%. Kemudian Anies Baswedan 71,4%, dan posisi persentase terendah kepuasan responden terhadap Prabowo Subianto sebesar 48,9%. KPU memastikan tidak akan mengubah format debat selanjutnya. Perubahan format debat Pilpres 2024 keempat dan kelima dinilai bisa menimbulkan pertanyaan publik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari menegaskan tidak akan mengubah format debat keempat dan kelima Pilpres 2024. Menurut Hashim, format debat sudah disepakati sebelumnya oleh tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara. Selain itu, perubahan format debat bisa menimbulkan pertanyaan publik mengingat pelaksanaan ketiga debat sebelumnya dilakukan dengan format yang sama. Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis, dan kemudian masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah 3 kali debat. Kenapa polanya diubah? Gitu. Jadi kalau sudah jadi pola, sudah ada pakemnya, ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti menimbulkan pertanyaan berikutnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, tidak sepakat atas penilaian adanya serangan personal saat debat ketiga kemarin. Mahfud menilai bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo Subianto bukan bersifat rahasia negara. Ya sudah berjalan kan, selesai, silahkan dinilai aja. Media juga sudah menilai, pengamat sudah menilai. Saya kira itulah kalau penilaian presiden. Kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta ini. Kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi begitu, kan itu bukan rahasia. Serangan personal yang dimaksud saat debat Pilpres justru dirasakan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies menganggap dirinya seringkali mendapat pertanyaan personal sementara ia mengkritik kebijakan-kebijakan dari para capres. Iya, saya berkali-kali diserang secara personal, malah disebut namanya, diminta untuk belajar lagi, malah nggak bicara tentang kebijakan yang saya buat. Saya merasakan itu memang. Jadi saya malah berharap kalau mau mengkritik saya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen. Jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengomentari pelaksanaan debat ketiga Pilpres 2024 minggu lalu. Menurut Jokowi, debat kemarin kurang menunjukkan substansi dan visi para capres dan terlalu banyak serangan personal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai debat panas tentang pertahanan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak bersalaman dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Pemandangan itu pun mengundang beragam tanggapan masyarakat, mengingat keduanya saling berargumentasi dengan sengit. Di penghujung debat ketiga Pilpres 2024 minggu malam, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak saling berjabat tangan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersalaman dengan kedua rivalnya.
Pemandangan ini lantas menjadi perbincangan warganet, mengingat Prabowo dan Anies berdebat cukup sengit dan panas. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Dan oke, terima kasih. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, Debat ketiga ini membahas pertahanan, keamanan, politik luar negeri, globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik. Saat debat, Anies Baswedan mengkritik kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, yang membuat keduanya saling berargumentasi dengan panas. Tim Liputan iNews melaporkan. Hubungan dengan etik, benar. Ya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu lantaran dituding menghina calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Pilpres. Anies dituduh menghina Prabowo dan menyebar fitnah terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Sementara berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Prabowo, ia hanya mempunyai tanah seluas 8,1 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon tenang dulu hadirin. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Pelapor menjerat Anies dengan pelanggaran Undang-Undang Pemilu karena dituding menghina calon presiden lain dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang diterima. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB, ada Subandria Nuka, dan kami juga sudah menghubungi pihak Bawaslu namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Selamat sore Mas Subandria. Selamat sore Mbak, siapa? Ya, Mas Subandria, Anda kemarin melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu. Apa dasar pelaporan Anda? Ya, oke, terima kasih Mbak siapa. Jadi kami kemarin Pemilu Bersih, Pendekar Hukum Pemilu Bersih, PHPB, melaporkan Pak Anies Baswedan karena diduga melanggar Undang-Undang Pemilu dan tentang kampanye. Jadi pada saat debat Capres kemarin, Pak Anies beberapa kali menyebutkan Pak Prabowo memiliki tanah sekitar 340.000. Dan itu ternyata tidak benar. Yang kedua menyebut anggaran pemilihan alutsista Kemenhan sekitar 700 triliun, itu tidak benar. Dan terakhir beliau seakan-akan mendiskreditkan paslon yang notabene Pak Prabowo dan Menhan. Beliau menyebut skor beliau sebagai Menhan 11 dari 100 ataupun 1000 pada situ. Jadi menurut kami ini jelas melanggar, adalah sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, khususnya ketentuan di pasal 28. Jadi karena debat Capres adalah rangkaian bagian daripada kampanye, jadi ini tidak elok disampaikan dan mendiskreditkan peserta paslon lain. Baik, sejauh ini apa tanggapan dari Bawaslu dalam menanggapi laporan yang Anda layangkan kemarin? Ya, kemarin untuk informasi selanjutnya belum ada, tapi kemarin siang sudah resmi melaporkan itu dan tanda terima lapornya sudah ada, diterima langsung oleh staf di Bawaslu. Baik,
Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ini menyebut laporan yang Anda layangkan ini tidak tepat karena disampaikan di forum debat terbuka apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, di mana Prabowo sebetulnya bisa membantah. Tanggapan Anda, Mas Subandria? Ya, ini kita nggak masuk ke situ sebenarnya karena ini menurut kami diduga kuat melanggar undang-undang pemilu, aturan pemilu tentang kampanye. Jadi menurut kami ini jelas, kami justru ada juga pernyataannya beliau katanya kami ini menyebarkan berita yang tidak benar. Padahal kami ini kan jutaan masyarakat ya yang menonton debat capres ini gitu loh. Jadi menurut kami ya sudah sesuai. Kami pun melampirkan bukti-bukti yang ditayangkan di beberapa media nasional ataupun media online, dan kami sudah bawa itu ke Bawaslu untuk memperkuat laporan kami. Baik, Anies Baswedan sudah membantah bahwa apa yang disampaikan oleh dirinya saat debat kemarin ini sesuai dengan data yang ia kantongi, bukanlah suatu fitnah, dan seharusnya Prabowo bisa langsung menyanggah atas apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, bukan kemudian langsung ada yang melaporkan bahwa apa yang disampaikan Anies ini merupakan fitnah atau penghinaan, begitu Mas Subandria, tanggapan Anda? Ya, kalau kami fokusnya karena kami lagi-lagi kami adalah suatu organ ataupun perkumpulan pendekar hukum pemilu bersih yang menginginkan pemilu ini berjalan dengan damai, rukun, tanpa adanya ributan, dan kami setelah diskusikan dengan tim dan teman-teman bahwa ini jelas diduga melanggar sebuah pelanggaran, melanggar undang-undang pemilu. Jadi ya yang disampaikan beliau kan menurut kami kan tidak benar juga gitu, dan tidak elok nampaknya kita mengolok-olok paslon lain gitu loh. Baik, dari laporan yang Anda layangkan kemarin ke Bawaslu, apakah ada data atau bukti-bukti lainnya selain LHKPN Prabowo yang Anda bawa ke Bawaslu? Ya, kami kemarin pada saat membuat laporan ke Bawaslu, salah satunya kami ya pastinya identitas pelapor, lalu kami juga ada print out berita nasional, yaitu di media online, ada 2 media yang kami screenshot, yang satu kami juga ada lampirkan berbentuk flash disk yang pada intinya isinya rekaman video pada saat tayangan debat capres. Hanya itu sih sejauh ini. Mungkin nanti lengkapnya kalau sudah ada informasi dari Bawaslu, kami mungkin akan lengkapi selanjutnya. Baik. Terima kasih Mas Subandria Nuka dari Pendekar Hukum Pemilu Bersih telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Anies berjanji akan memajukan pariwisata Indonesia, terutama wilayah Sulawesi. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara disambut meriah. Warga menyematkan sarung dan topi adat Kesultanan Buton kepada Anies Baswedan. Setibanya di Kendari, Anies berkeliling dan berbelanja makanan khas di pusat oleh-oleh Kendari. Anies memastikan bahwa bila terpilih nanti akan menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional bahkan global. Jadi kami ke depan ingin membawa produk-produk yang kaya dengan nuansa lokal ke kancah nasional dan internasional. Tentu harus dibekali permodalan yang baik, quality control yang baik, manajemen yang baik. Selama di Kendari, Anies dijadwalkan untuk bertemu dengan simpatisan. Anies Baswedan juga akan berdialog dengan buruh tentang kesejahteraan buruh dan kemajuan Indonesia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Lampung. Muhaimin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu supaya bersih dari kecurangan. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Lampung Tengah disambut iring-iringan simpatisan yang memukul kentongan. Di depan para pendukungnya di lapangan Simpang Agung, Lampung Tengah, Lampung, Muhaimin Iskandar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah termakan berita hoaks dan provokasi. Pemilu itu agenda nasional, semua harus mendukung sebagai sesama anak bangsa. Pejabat pemerintah mulai presiden sampai ke bawah. Kalau pemilu ini gagal, yang hancur bangsa ini. Kalau pemilu ini cacat, kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dunia. Kalau pemilu ini curang, maka rakyat tidak akan percaya kepada pemerintah yang terpilih. Muhaimin Iskandar berjanji akan mensejahterakan petani, menaikkan anggaran daerah, dan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi generasi milenial dan Gen Z. Muhaimin Iskandar juga mengajak seluruh pendukungnya di Lampung untuk tetap kompak dan solid, memenangkan pasangan Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini berkampanye di Kota Pekanbaru Riau. Di depan para pendukungnya, Prabowo berjanji akan mensejahterakan pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan rakyat Indonesia jika terpilih. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran seprovinsi Riau di gelanggang olahraga Pekanbaru Riau. Dalam orasi politiknya, Prabowo menyampaikan jika Indonesia ingin menjadi negara yang lebih maju, perlu mencari pemimpin yang berani, jujur, dan memikirkan rakyatnya. Di hadapan ribuan pendukungnya, Prabowo kembali menyampaikan keyakinannya menang satu putaran dalam kontestasi Pilpres ini. Prabowo juga berjanji jika ia terpilih menjadi presiden akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Negara yang begini kaya, sepantasnya lah mendapat pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana. Sepantasnya menerima pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang selalu berpikir rakyat, bangsa. Prabowo juga meminta masyarakat Riau untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 yang tinggal 38 hari lagi. Usai berorasi, Prabowo sempat berjoget bersama simpatisan dan pendukungnya. Prabowo juga sempat membagikan baju kepada masa pendukungnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan safari politiknya ke Buleleng, Bali. Dalam kampanyenya, Gibran tekankan perlunya pembangunan bandara di Bali Utara. Kedatangan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Buleleng, Bali disambut meriah oleh relawan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Alunan musik serta goyang gemoy mengiringi kedatangan Gibran di wilayah yang dikenal sebagai basis Partai PDI Perjuangan. Selama di Buleleng, Gibran melakukan sadu arep atau bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi warga Buleleng. Setelah mendengar masukan, Gibran tekankan perlunya pembangunan bandara di Bali Utara. Yang jelas para tokoh-tokoh ini menginginkan akses dan konektivitas yang lebih baik lagi. Untuk itu nanti ke depan perlu dikaji ulang bagaimana nanti misalnya pembangunan bandara di Buleleng ini nanti bisa memberikan impact yang luar biasa untuk warga sekitar. Kira-kira. Usai kampanye di Kabupaten Buleleng, Gibran melanjutkan lawatannya ke Kota Denpasar, Bali. Di Denpasar, rencananya Gibran akan berdiskusi dengan komunitas kreatif terkait kesejahteraan seniman di Bali. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan santri di Ponpes Al-Ihya Ulumuddin, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan Ganjar disambut antusias warga dan para santri.
Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanyenya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin sekaligus menghadiri peringatan haul ke-65 Kiai Haji Badawi Hanafi yang merupakan pimpinan pondok pesantren. Ganjar disambut antusias warga dan ratusan santri yang memadati kompleks Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Usai menyapa warga, Ganjar langsung melakukan pertemuan tertutup bersama pengurus Ponpes Gus Imdas Selasa siang. Usai menyapa warga dan para santri di Ponpes Al-Ihya Ulumuddin, Ganjar melanjutkan sejumlah kegiatan kampanye, yakni bertemu dan berdialog dengan nelayan dan relawan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menyoroti pelaksanaan debat calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum. Jokowi menekankan bahwa pernyataannya terkait debat calon presiden berlaku untuk semua calon presiden dan perbaikan harus dilakukan demi menampilkan debat berkualitas. Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat Presiden Jokowi akan berangkat ke Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Lawatan kenegaraan ini berlangsung dari 9 hingga 14 Januari 2024. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi kembali menekankan perbaikan tata cara debat yang perlu dilakukan KPU guna menampilkan debat berkualitas yang mengedukasi masyarakat. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau... Pertama, memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang. Ya, debat ketiga calon presiden yang digelar Minggu 7 Januari lalu diwarnai narasi tendensius. Narasi tersebut dinilai menyerang salah satu capres secara personal dan keluar dari konteks tema debat. Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies, waktu Bapak 2 menit. Saling serang terhadap personal dinilai mewarnai debat ketiga Capres 2024. Banyak pihak menilai narasi yang dilontarkan Anies Baswedan ke Prabowo Subianto menyentil personal Prabowo dan keluar dari konteks tema debat. Rupanya hal itu berbuntut panjang. Hingga kini, Prabowo Subianto masih jengkel soal lahan 340.000 hektar yang disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar hari Minggu 7 Januari lalu. Bahkan dalam sambutannya pada sebuah acara yang digelar di Riau, Prabowo mempertanyakan kembali hal tersebut. Meski tidak eksplisit menyebut nama seseorang yang dimaksud Prabowo, namun kuat dugaan Prabowo masih marah pada Anies Baswedan yang dalam debat mempertanyakan jumlah tanah milik Prabowo. Prabowo mempertanyakan pihak yang menyinggung jumlah tanah miliknya dengan pertanyaan yang cenderung kasar. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo saat debat ketiga Capres hari Minggu lalu. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Anies membandingkan jumlah lahan yang dimiliki Prabowo dengan rumah dinas milik prajurit TNI dan Polri. Anies menilai kepemilikan lahan Prabowo adalah sebuah ironi di saat masih banyak prajurit TNI tidak memiliki tempat tinggal dan upah rendah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Partai Perindo dengan nomor urut 16 kembali menunjukkan kepeduliannya kepada para pelaku UMKM. Priyatna, seorang pedagang gulai kambing di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dan dukungan usaha dari Partai Perindo yang memberikan sebuah gerobak baru. Beginilah keseharian Priyatna, seorang pedagang nasi gulai kambing di daerah Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dengan gerobak tuanya, ia menyiapkan barang dagangannya sejak pukul 6 pagi. Usaha yang dirintis oleh sang ayah sejak tahun 1955 lalu ini menjadi satu-satunya pendapatan bagi keluarga Pak Priyatna. Resep racikan cita rasa peninggalan sang ayah selalu ia jaga demi kepuasan pelanggannya. Sudah 5 tahun lamanya gerobak sederhana ini menemani Pak Priyatna mencari rezeki. Beberapa bagian gerobak mengalami kerusakan dan tampak tak menarik. Meski kondisi ekonomi tak menentu, tak pernah sekalipun Pak Priyatna menyerah pada keadaan. Dengan setia setiap hari ia menunggu pelanggan yang hendak menikmati dagangannya. Kalau jualan saat ini dengan adanya kondisi pandemi agak sedikit menurun ya. Jadi kurang lebih mungkin seperempat lah gitu. Kalau untuk dicukupi ya kita cukup-cukupi aja. Ketekunan dan kegigihan Pak Priyatna pun kini berbuah manis. Kerja kerasnya mendapat perhatian dari Partai Perindo. Kalau diganti yang baru dari Perindo ada nih Pak. Kebetulan kita tuh lagi ada program bagi-bagi gerobak buat pedagang yang memang kayak Bapak nih hebat jualannya, terus gerobaknya memang perlu diregenerasi nih Pak. Regenerasi ya siap. Ini adalah program Perindo yang sangat peduli dengan ekonomi rakyat. Jadi memang kita tuh ada program untuk membagi-bagikan gerobak kepada para pedagang dari UMKM atau pedagang pasar untuk membantu mereka meningkatkan lagi supaya lebih bersemangat dan regenerasi untuk gerobaknya yang lama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hadi Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Pak Priyatna pun sangat bersyukur atas bantuan gerobak Partai Perindo yang diterimanya. Dengan gerobak baru yang menarik ini, ia berharap dagangannya dapat semakin maju dan berkembang. Tetaplah semangat dan berusaha Pak Priyatna demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Memiliki peran besar sebagai penggerak roda perekonomian, perempuan memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di tanah air. Oleh sebab itu, Partai Perindo melalui calon anggota legislatifnya memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha wanita dengan pelatihan serta program-program unggulannya. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini, Diah Anita Prihapsari, yang juga caleg DPR RI Dapil Banten 3 Partai Perindo, optimis dengan majunya usaha perempuan Indonesia, mampu menciptakan Indonesia yang sejahtera. Melalui beragam program unggulannya, Partai Perindo hadir mendukung usaha para perempuan di tanah air. Program ini akan menggerakkan perempuan Indonesia untuk memajukan ekonomi keluarga. Hal ini menjadi bahasa dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo dengan tema Perempuan Penggerak Perekonomian Indonesia. Kita berjuang untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kita juga berjuang untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Betul. Dan yang jelas generasi penerus bangsa akan lebih potensi. Karena apa? Perempuannya punya dana, ya, bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga. Otomatis dia mau anaknya sekolah yang bagus. Partai Perindo berkomitmen meningkatkan taraf hidup keluarga Indonesia dengan beragam pelatihan dan bantuan yang diberikan kepada rakyat kecil khususnya perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini sidang Kabinet Paripurna Perdana 2024 digelar di Istana Negara. Dalam sidang kabinet kali ini, Presiden Jokowi mengingatkan untuk menjaga keamanan jelang pelaksanaan pemilu 2024. Sidang Kabinet Paripurna dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala negara. Namun, 3 menteri tidak hadir dalam sidang kali ini, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo tekankan peningkatan
reformasi birokrasi serta perlunya penyederhanaan aplikasi milik pemerintah. Presiden juga meminta untuk menjaga keamanan menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Penuh dengan ketidakpastian dan juga kita harus detail menjaga kondisi dalam negeri, utamanya menjelang pemilu serentak di bulan Februari, dan juga kita harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadan dan Idul Fitri pada Maret dan April 2024. KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 untuk DPR RI. Hasilnya ditemukan ratusan surat suara dalam kondisi rusak. Sekitar 500 warga yang didominasi ibu-ibu berpartisipasi melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di gedung KPU Purwakarta, Jawa Barat. Dalam penyortiran yang dilakukan sejak minggu lalu, petugas menemukan ratusan surat suara dalam keadaan rusak, baik warna pudar dan sobek. Nantinya, surat suara rusak tersebut akan dikumpulkan dan diajukan ke KPU Pusat agar segera diganti dengan yang baru. Yang rusak ada yang sobek, ada yang warnanya agak pudar, dalam aturannya kita setelah mendapati yang rusak 3 hari, kita berproses untuk mengajukan sehingga ada percepatan dari cetakan dipenuhi kembali. Jumlah surat suara yang sudah disortir oleh KPU Purwakarta sebanyak 75.860 lembar. Sedangkan jumlah total surat suara untuk kebutuhan pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang sebanyak 3.743.005 lembar atau 13.464 box. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Lowongan pendaftaran tenaga pengawas TPS di Bojonegoro, Jawa Timur minim peminat. Bahkan Bawaslu setempat sudah memperpanjang waktu pendaftaran karena kuota di 6 kecamatan belum terpenuhi. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bojonegoro membuka lowongan pendaftaran tenaga pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS mulai tanggal 2 hingga 6 Januari 2024 kemarin. Pendaftaran dibuka untuk warga dari 20 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Namun, hingga akhir batas waktu pendaftaran, kuota tenaga pengawas TPS minim peminat sehingga kuota tidak terpenuhi. Menurut Ketua Bawaslu Bojonegoro, minimnya peminat diduga terjadi karena sudah banyak warga yang direkrut sebagai saksi di TPS oleh masing-masing caleg maupun partai politik serta sebagai petugas KPPS KPU. Kita di bagian terakhir dan KPU sudah duluan, khususnya KPPS-nya sudah terbentuk, kemudian saksi-saksi dari parpol juga sudah terbentuk. Maka SDM di bawah ini saya rasa juga agak kesulitan untuk qualified yang dibutuhkan PTPS ini. Jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang, Bawaslu membutuhkan 4.278 tenaga pengawas TPS. Nantinya, setiap TPS terdapat 1 orang pengawas sesuai dengan jumlah TPS Kabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Ainus melaporkan.